Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus. Wow. Dan aku akan langsung mulai nih ya. Melihat energi kamu. Dari kartu yang pertama, aku punya The Lovers. Nice. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The Lovers ini kartu yang cukup menggambarkan, sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan berpotensi dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata. Adanya sebuah indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, adanya indikasi tentang doa-doa yang bakal terkabulkan, sehingga terkesan segala sesuatunya akan berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan, entah itu masalah rezeki, kehidupan rumah tangga, asmara, kesehatan, dan lain-lain, ya kan? Kemudian, pada kartu yang kedua aku punya Six of Wands. Ada 6 tongkat, teman-teman. 6 tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu bakal sukses. Ya, kamu bakal hidup sukses. Kamu bakal mengalami sebuah peningkatan tajam di dalam kehidupan. Ya, seolah-olah kamu bakal meninggalkan masa-masa yang mungkin cukup sulit, ya, penuh banget dengan tantangan dan ujian yang sangat begitu berat. Nah, namun di balik kesuksesan dan keberhasilan yang akan ataupun sedang kamu rasakan saat ini, pekan ini, teman-teman, ya aku juga melihat bahwasanya ada energi-energi yang ya semacam apa ya, kalau dikatakan iri dengki, ya seperti itu. Lagi memantau kamu, ya kan? Sepertinya memang nggak seneng banget sih melihat kamu tuh berubah, nggak seneng banget sih melihat kamu tuh sukses bangkit dari keterpurukan, ya hidupnya senang. Tetapi kalau mungkin saja ketika hidup kamu susah, menderita, teman-teman, ya mereka terlihat senang gitu ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya strength. Strength ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan keadaan yang dimana teman-teman ada penaklukan dan pencapaian. Ternyata energi ini cukup besar, ya kan? Inilah sebuah bentuk kerja keras yang selama ini kamu lakukan, teman-teman. Pada akhirnya masalah-masalah yang selama ini terjadi, ujian yang selama ini terjadi berhasil kamu taklukkan. Artinya kamu lewati dengan cukup baik. Dan kemudian kerja keras, ikhtiar, dan doa kamu juga berhasil mencapai sebuah tujuan-tujuan besar gitu ya. Itu tadi sehingga membuat kehidupan kamu itu akan mengalami sebuah peningkatan. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi penutup ya. Jadi sebagai energi penutup loh, ini kartu yang cukup dan sangat menggambarkan teman-teman bagaimana sih sebuah transisi kehidupan yang benar-benar sangat luar biasa. Seakan-akan memang kehidupan kamu penuh dengan keajaiban dan bahkan mukjizat ya. Ya mungkin kebanyakan dari teman-teman Gemini, memang kehidupan kamu pada dasarnya sudah banyak yang sukses, banyak yang berhasil. Kamu orang yang memang pekerja keras, orang yang sabar. Ya, ketika kesabaran itu sudah kamu miliki dengan cukup sempurna, maka ya mudah-mudahan sih memang ya itu yang menjadi salah satu faktor ya kenapa kehidupan kamu juga selalu beruntung ya.
secara kehidupan selalu beruntung sih. Ya, dan bahkan pada fase ini bakal banyak hal-hal yang meningkat, meroket ya, dari mulai mungkin bisnisnya kamu ya, insya Allah teman-teman berkembang pesat, kemudian ada peningkatan lah ya pokoknya ya. Kemudian mungkin di dalam pekerjaan ya, keuangan seperti itu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan, rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini? Aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menunjukkan, menjelaskan, oke, tentang sebuah harapan, impian, dan keinginan. Ya wajar dong ya, harapannya adalah ingin agar keuangan, ekonomi, rezekinya itu bagus, lancar pekan ini ataupun di bulan Agustus ini. Harapan keinginannya, impiannya ya ingin dijauhkan dari orang-orang toksik, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Selalu seperti itu, ya kan? Nah, kita akan lihat apakah ada salah satu mimpi-mimpi kamu yang akan terwujud, tercapai. Aku punya kartu tongkat, teman-teman. Kalau aku katakan sih mungkin potensi besar itu hampir semua bakal tercapai ya. Hampir semua bakal tercapai karena seakan-akan semuanya itu akan berhasil kamu taklukkan, berhasil kamu raih. Sebenarnya ketika kamu sukses berhasil, rezeki kamu berlimpah, teman-teman. Orang-orang yang toksik itu juga bakal hancur dengan sendirinya. Kenapa? Ya mereka bakal kepanasan. Mereka bakal stroke loh. Ya sakit melihat kamu tuh sukses, melihat kamu tuh semakin berjaya. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Queen of Cups, Ratu Cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemakmuran, ya, kehidupan yang mapan, kelimpahan materi, rezeki, dan ada sebuah pencapaian besar, ya, pencapaian besar. Ya, kita kembali lagi terhadap impian dan harapan, impian, keinginan kamu di sini, teman-teman. Ya, mohon maaf, emang akan begitu banyak yang tercapai ya, apa yang aku katakan pada kartu kedua ini. Ya, jadi kun fayakun, semoga energi ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi ataupun bisa menjadi motivasi dan penyemangat untuk kehidupan kamu, bagi kamu teman-temanku ini yang mungkin kehidupan kamu saat ini lagi berproses ya untuk mencapai kebahagiaan. Ya kenapa? Karena The Star ini juga kartu yang cukup menggambarkan bahwasannya masalah rezeki ya teman-teman. Ya kan masalah rezeki. Aku melihat rezeki kamu akan mengalir deras di sini dalam pekan ini dan bahkan di bulan Agustus ini. Semua elemen positif, energi positif lagi kamu rasakan. Ya kan ada bersama kamu. Jadi energi positif inilah yang nantinya akan menjadi semacam magnet ya, yang bakal menarik rezeki dari segala penjuru arah. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Aku punya Ace of Pentacles ya. Kartu koin muncul, hadir sebagai energi pembuka. Ya, ini kartu yang sangat positif. Kartu yang menggambarkan tentang keberuntungan besar, kartu yang menggambarkan tentang rezeki besar, kartu yang menggambarkan tentang kebaikan-kebaikan besar, ya. Semacam ada manifestasi atas hasil dari kerja keras dan doa kamu. Wow, ternyata aku punya desain. Nah, jadi kalau melihat dari ke energi kartu kedua ini, teman-teman, ya kun fayakun deh. Ya kan, semuanya terlihat baik-baik saja sih. Nggak ada masalah-masalah ya. Ya mungkin ada beberapa dari kamu yang masih mengalami, tetapi semoga semuanya akan selesai. Masalah rezeki ya bakal ada rezeki berlimpah, keharmonisan, kebahagiaan, semuanya masih terlihat baik-baik aja, teman. Ya, wow. Dan bahkan bakal ada perubahan-perubahan besar ya, gede, teman-teman. Ada Queen of Swords. Perubahan ini bisa meliputi segala hal. Bisa saja di dalam kondisi keuangan ya. Ketika sudah mapan, kehidupan kamu akan semakin kaya. Oke. Kemudian di dalam mungkin kondisi kehidupan bisnis ya yang sudah stabil, lancar, ya bakal semakin lebih meningkat, berlimpah, ya punya cabang di mana-mana, amin ya. Kemudian mungkin di dalam pekerjaan ya mungkin ada sebuah indikasi tentang kenaikan jabatan, karir, ya kan? Jadi memang di dalam kehidupan rumah tangga kamu penuh dengan keberkahan, teman-teman. Ya, jadi jangan lupa bersyukur. Oke, next.
Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Queen of Wands, Ratu Tongkat, kemudian ada Temperance, dan aku punya Six ya, of Swords, ada 6 pedang. Oke, melihat dari energinya ya, bagi kamu teman-teman Gemini yang sedang berpacaran. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan sih sebenarnya tentang hubungan kamu yang oke, selama ini memang luar biasa penuh dengan perjuangan tantangan ya. Tetapi pada akhirnya kamu akan memperoleh ya sesuatu hal yang besar ya. Sesuatu hal yang mungkin selama ini menjadi harapan dan keinginan kamu apa ya. Namanya berpacaran pasti ingin harapannya agar tetap langgeng dan bahkan bisa ke jenjang yang lebih serius. Mungkin ini yang dinamakan dengan jodoh, takdir baik, ya kan? Temperance ini katanya menggambarkan bahwasanya ya semuanya akan berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan, ya. Karena memang ini kebaikan-kebaikan Tuhan untukmu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Adakah sebuah indikasi potensi kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya, teman-teman? Aku punya Knight of Pentacles. Wow, ada kabar baik ya, ada kesatria koin. Ini kartu yang melambangkan, menggambarkan bahwasanya ada sebuah indikasi kamu akan dipertemukan dengan sebuah energi yang cukup besar ya. Cukup besar dalam arti energinya positif. Ya, oke, mungkin dia terlihat lebih muda dari kamu, tetapi secara pola pikir ya dan komitmen nggak diragukan teman-teman. Ya, ia sangat dewasa. Kemudian kalau dikatakan secara kematangan ya sudah cukup matang banget lahir dan batin ya. Dari kondisi ekonominya juga mungkin mapan, ya kan? Seperti itu. Dan kemudian aku punya cacaman. Wow. Ya selain mungkin jodoh asmara ya teman-teman, aku lihat banyak kok ya adanya sebuah indikasi tentang doa-doa yang bakal terkabulkan di sini. Ya apa sih doa-doa kamu, harapan kamu, jodoh ya mudah-mudahan di sini teman-teman. Ya ini energi baru, ya energi baru. Dan kemudian aku juga merasakan nanti bakal ada rezeki ya, rezeki-rezeki yang cukup baik. Nah, kemudian aku punya Five of Swords ya, 5 pedang. Aku akui ya teman-teman, di dalam kehidupan kamu tuh banyak banget orang-orang yang nyinyir ya, iri dengki terhadap kehidupan kamu. Ya abaikan deh, ya. Karena juga nggak ada artinya ketika kamu terlalu menanggapi banget energi dari mereka. Ya, yang hanya akan membuang-buang energi positifmu. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Three of Pentacles, 3 koin muncul hadir sebagai energi pembuka nih. Oke, adalah sebuah kejutan ketika kamu sudah tidak memikirkan mengingat ya seseorang di masa lalu yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Tiba-tiba dia datang. Ketika kamu lagi dekat dengan seseorang, ya. Ketika kamu lagi dekat dengan seseorang, nah ini jadikan sesuatu hal yang sangat membingungkan. Apalagi ya mungkin di satu sisi kamu masih menyimpan sebuah perasaan terhadap dia. Tetapi di satu sisi kamu saat ini lagi senang-senangnya juga, lagi dekat dengan seseorang gitu ya. Energinya karena positif banget, ya. Lalu keputusan apa sih yang harus kamu ambil teman-teman ketika kehidupan dari masa lalu itu kembali hadir? Ya, ketika kamu lagi dekat-dekat ya dekat dengan seseorang, maka yang aku lihat sih sebenarnya energi baru ini ya teman-teman, energi baru yang mencoba untuk mendekati kamu itu bagus loh. Ya, dia ingin berkomitmen denganmu teman-teman. Keberkahan, keberuntungan di sini kamu akan rasakan. Tetapi mungkin akan berbeda ya takdir cerita ketika kamu memilih energi ya masa lalu teman-teman. Ya karena mungkin dari kehidupan masa lalu juga nggak begitu baik. Ya bisa saja kamu akan kembali mengalami adanya hal-hal buruk. Ya seperti itu. Oke, next. 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 10, tanggal 1, tanggal 5, 19, tanggal
25, 17, tanggal 3, 24, 31, 20, 29, dan 27. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.